Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma takfala qulubina bidzikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bi'al usub wa talinu bi'as suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para hadirin dan para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan remaji, para santriawan dan santriawati, nenek-nenek dan aki-aki, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para sepuh kita, para guru-guru kita. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Kiai Afifuddin, Kiai Amal, yang tadi mau makan kagak jadi dia, kasihan. Lu enak belum dengerin gue ceramah dikasih snack lu ya. Dikasih snack dapat gagal tadi? Kebagian? Udah lu makan belum? Belum? Buat anak ya? Tandanya sayang. Kiai Amal kasihan mau makan kagak jadi no. Tapi ntar dia bilang gondra habis Kiai turun mau makan 2 kali ntar nambah adanya. Kemudian Kiai Basir dan Kiai Haitami dan juga Kiai Haji Saiful Bahri, yang mudah-mudahan senantiasa semua kiai kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kiai-kiai kita diberikan panjang umur, diberikan kesabaran dalam mendidik kita, dan terus diberikan keistiqomahan dalam perjuangan dakwanya, dan mudah-mudahan dikabul segala hajat-hajat dan hasilkan permaksudannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Ahmad, yang mana dengan berkat wasilah beliau mengadakan acara ini, saya jadi Tangerang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara yang ada di Cepedang. Mudah-mudahan kita doain beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, mudah-mudahan beliau beserta istri dan anak-anaknya diberikan barokah dunia wal akhirat. Anaknya yang baru saja dikhitan dan diakikah mudah-mudahan menjadi anak soleh dan solehah, dan mudah-mudahan rezeki yang telah disedekahkan dari mulai kemarin sampai malam hari ini, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkat daripada pembacaan sholawat, pembacaan maulid berjanji, dengan barokah para wali, dengan barokah para kiai, barokah para santri, mudah-mudahan rezekinya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan pun sama, rezeki kita semua dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu udah malam.
Jadi kalau buat ceramah tadi Mang Santri udah luar biasa, bicara tentang bagaimana seorang anak, kewajiban orang tua kepada anak, di khitan sudah, akikah sudah, terus apalagi yang mau bahas? Kira-kira ngebahas apa anak enak? Berarti kalau semuanya sudah dibahas, maka yang wajib saya bahas dari ini yaitu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Tapi kalau kita kufur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Saya tanya Pak Ahmad, warga jawab, kira-kira Pak Ahmad ngadain begini pakai duit kagak kira-kira? Pakai duit kagak? Pakai duit? Banyak apa kagak duitnya? Banyak. Betul. Nyunatin, akikahin anaknya, bahkan memperingati daripada satu Muharram. Di sini banyak yang kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad ini menjadi motivasi kita, bahwa mengucapkan alhamdulillah itu bukan daripada hakikat makna syukur, tapi yang disebut orang yang bersyukur ketika diberikan kenikmatan berupa kesehatan, panjang umur, diberikan rasa aman, diberikan ketentraman dalam rumah tangga, diberikan daripada harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berikan untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Betul lah, betul. Kalau kita terkadang kan dapat rezeki langsung ngucapin alhamdulillah. Betul nggak kira-kira? Tapi setelah itu duit kita kagak pakai buat agama, maka kufur nikmat. Orang sini mah insya Allah nggak begitu, orang sini mah enggak. Orang sini mah punya duit dikit juga pesantren dibantuin. Betul? Betul nggak? Kayak betul lah, pelan banget. Kayaknya orang sini mah kagak ya? Kagak ya? Kagak begitu. Padahal yang begitu bukan orang sono, jauh Amerika. Cuma pindahin dari Cipedang. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang bersyukur, maka wajib kita gunakan apa yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tanda syukur di sini namanya anak. Bersyukur sudah dikhitan berarti beres. Anak sudah diakekain, alhamdulillah beres. Tapi awas Pak Ahmad, jangan langsung tengil. Jangan langsung sombong bahwasanya tanggung jawab gue udah beres. Salah. Justru tanggung jawab baru saja dimulai. Malah dimulainya, awas buat kita semuanya. Kewajiban orang tua kepada anak tidak cuma sekedar mengandung, mengurus, melahirkan, mengakikahkan dan menghitannya, tetapi ada yang lebih wajib daripada hal tersebut. Apa? Mengajarkan ilmu agama kepada anak. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Yang setuju santriwati kayaknya nih, ahli jannah, amin. Kelihatan Pak, mohon maaf kalau orang ahli surga itu kayak terang-terang, enak dipandang begitu. Makanya kalau santri, kalau ngelatih santriwati udah kagak ngaji juga kagak konsen. Bener nggak Bang Santri? Itu kebuka hadro bisa melodinya berubah itu. Kenapa dilihatin sama ahli surga? Kenapa bisa dikatakan ahli surga? Karena dia tahu jalannya. Jadi kadang banyak kalau orang kota nih, orang kota mohon maaf, dianggap sayang sama anak, dia nafkain anak dengan bagus. Setiap hari makanan bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Setiap pagi minum susu, sebelum tidur minum susu. Masya Allah. Orang sini ada yang begitu? Kagak ada, habis apa banyak. Bener nggak?
buah-buahnya doyan, anak kagak kebagian. Diberikan pendidikan formal yang bagus, didukung dengan keuangan yang bagus, sekolah-sekolah elit yang mahal, sekolah jelek ogah, baju sepatu yang mahal, les setiap hari, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab. Tapi orang tuanya tidak mengajarkan agama. Ini orang tua bukan sayang, justru menjerumuskan anak ke lembah kehin. Orang Cipedang boleh anak tidak sekolah ke tempat-tempat yang elit, sarapan paling mantep uduk. Bener nggak? Bener. Uduk kagak ada, nasi goreng. Nasi goreng nggak ada, ada bihun goreng. Nasi bihun goreng kagak ada, masih ada sisa-sisa berkat semalam. Kemudian dengan kesederhanaannya, orang Cipedang yang saya lihat ini cinta mondok, jalan terus walaupun sekolah tetapi tetap nyantri. Betul lah betul, betul lah betul. Ada di Cipedang yang anak nggak mondok ada? Woi, ada. Nih mic mana sih mic nih? Gue bingung nih. Oh sini. Kagak gue pengen lemparin gue tadinya. Orang Cipedang ada nggak anak yang nggak mondok? Nggak ada, semuanya Ingat Pak Bu, kalau kita memondokkan anak, mau tuh anak jadi geser rebah semua nih. Mending geser. Kagak kok sempit banget ini, sempit. Gue kejengkang doang. Ya Allah. Maaf ya bercanda nggak apa-apa ya, biar kagak ngantuk. Pinggir sana, pinggir ya. Nah, nggak apa-apa ya, santai ada kerjaannya. Lu kenal belum namanya yang ini? Thomas. Namanya Bang Thomas. Kalau mau nomor WA-nya mau gua ada. Tenang. Pak, Bu, lanjut. Orang Cipedang rata-rata anaknya pasti awas. Anak kita mau jadi ustadz kek, mau jadi kiai kek, mau kagak kek, kagak ada urusan. Kewajiban orang tua cuma satu, apa? Mengarahkan anaknya ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mondok punya duit lebih, disekolahin bagus. Tapi kalau tidak punya uang, maka dengan mondok saja, walaupun tidak sekolah, maka tetap kadar kemuliaan orang tua tidak akan hilang. Kenapa? Karena yang diperintahkan nuntut ilmu itu ilmu agama. Saya tanya orang-orang dulu, orang kiai-kiai dulu, ada yang sekolah? Nang kong zaman dulu sekolah kong. Lah bener gue mah nanya kagak bohong, gue nanya beneran, takut gue gor-goroin lo. Kong dulu sekolah kagak kong? Mengapa? Gue nanya lo. Diam. Nyai tenang nyai, saya nanya engkong. Kayaknya nyai ngeliat engkong langsung begitu. Baik ya nyai. Kong, dulu sekolah kong? Kagak ada sekolahan. Saya tanya dulu urusan ngitung duit, hidup kagak? Saya tanya urusan ngitung duit hidup kagak? Hidup, 1 tambah 1 tahu. Macul, bahkan cucu-cucu jadi orang. Bayangin coba, orang-orang tua kita dulu bodoh dalam pendidikan dasar, dalam pendidikan sekolah, tetapi mereka mahir, mereka alim, mereka pintar, mereka cerdas di dalam urusan agama. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Lihatin kongkong kita, begitu cerdasnya. Akhirnya orang tua kita, kakek kita ini hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dunia wal. Betul nggak kira-kira saya ngomong? Coba lihat orang sekarang, lagunya doang perak kayak beras kantor. Lagu gagah, pakaian setel, pakai buah, baju licin.
wagah jalan mukola. Kagak punya motor, ngambek sama emaknya. Minta beliin motor, kalau nggak beli motor kagak mau sekolah. Unyil. Ada yang begitu orang sini? Ada yang begitu? Hah? Banyak. Ogah kola kalau belum dibeliin, lu berhentiin sekolahnya. Lu sekolah sana pun bambu sekalian. Kalau anak sudah begini, Bu, jangan diturutin. Kenapa? Berarti mereka sekolah bukan ingin menjadi orang yang cerdas, tetapi ingin berkaya, ingin sombong, merasa dirinya sebagai orang kaya, padahal babanya lagi macul, kempang kempis. Betul nggak kira-kira? Tapi insya Allah orang Cipedang mah nggak dikit maksudnya. Tapi santri, ayo santri, setiap hari kita kasih beras 10 deka, padahal 10 deka itu untuk sebulan, tapi kita kasih setiap hari 10 deka karena uang kita banyak. 1 juta kita kasih sebenarnya cukup untuk satu bulan, 500.000 untuk 1 bulan, tapi karena kita punya uang banyak nih orang tua, nih santri kita kasih setiap hari 500.000. Kemudian dia gagah ngajinya, makin fokus dia ngajinya. Maka semua uang yang Bapak berikan untuk mondok anak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa ibu kalau sholat maghrib kagak wiridan, ribet sama WA. Orang Cipedang lagunya kayak orang botak, udah ribetin WA, ribet main TikTok. Halo guys, orang Cipedang ya, ayo tuh ya dari yang Cipedang ya, like-nya mana like-nya? Orang Cipedang ini lagi buulnya, cuma auzubillah enggak, kagak wirid, sholat kagak wirid, mantaro kalau wirda bahwa kirdon. Orang habis sholat kagak wirid sama saja monyet. Makanya bapak-bapak biasa melikum kabur monyet. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, melikum monyet. Lah benar saya mau ngomong. Lah terus bagaimana? Ibu yang meninggalkan wirid, bapak yang meninggal wirid, bahkan sholat kalian tidak khusyuk. Allahu Akbar. Masya Allah, tadi dompet di mana ya? Aduh, ini kalau ketemuan si Enok nih, habis tuh duit. Mana ya? Tadi kayaknya gue reka-reka, kayaknya gue bisa ke kamar mandi. Gue ngambil peci. Gue wudhu dulu. Gue kemana lagi ya? Waduh, di samping lemari. Ada kagak tuh? Waduh, si Enok lagi ngapain? Enok di mana? Belum baca Fatihah, baru Allah Akbar dong, baru takbir. Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melikum seterokaat beres. Ada yang begitu orang sini? Lupa rokaat ada banyak. Ada yang kadang parahnya beres sholat langsung ngeliat kepada TV, nonton TV, kakak mau ketinggalan sinetron, kakak mau ketinggalan berita tentang selebritis. Mohon maaf Bu, anak kita mondok. Itu ibu yang selalu sebanyak dosa, bapak yang banyak dosa. Tapi dengan barokah anak kita yang sedang dimondok, a'udzu ngalindungi sun billahi kalawan Allah minasyaitu saking medi.
Ar-rajimi kang din atuhakeun saking rahmat Allah, kata gurunya, kata dia, untuk ngalindung isun, untuk ngalindung isun. Udah don-don di mana mau gurunya, kayak amal emang ada bangor nih guru galak. Untuk Kagak bisa-bisa ini murid wedel. sewedel-wedelnya anak kita, sebodoh-bodohnya anak kita, sebelet-beletnya, segoblok-gobloknya anak kita Di pesantren, maka dia tadi ngaji amel kagak bisa-bisa, belum hasil. orang tuanya di rumah yang lagi ngerungkat, yang lagi jelas dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, enak nggak kira-kira punya anak begitu? Makanya kalau punya anak di pondok, kalau belum mampus jangan dikuburin, biarin di pondok. Enak nggak kira-kira? Tapi sekolah, walaupun bapak ibu punya anak lulus SD, SMP, SMA sampai jadi profesor, Tidak ada sedikit pun pahala yang didapatkan dari itu semua, ibu. Ratusan miliar, ratusan juta sawah dijual, berapa kotak digadein segala macam, sampai kolor-kolor digadein. Bener? Membela anak nggak ada bagus-bagusnya. Apalagi tadi niat si anak cuma buat gaya. Makanya Pak Ahmad, kewajiban kita adalah menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Pengen jadi anak soleh, anak pengen? Syaratnya harus nuntut ilmu. Kata Nabi, orang di dunia ini siapapun dianya, mau orang kota, mau orang desa, mau orang kaya, mau orang miskin, mau punya duit banyak, duit dikit, orang itu terbagi cuma dua. Mana? Yang satu orang alim, para kiai yang suka ngajar santri. Yang kedua muta'alimin, yaitu para santri yang suka mengaji kepada para kiai. Kata Nabi, selain dari yang dua itu, kalau ada di muka bumi orang Islam di muka bumi, terutama di Cipedang, kalau ada orang seperti ini di luar dua ini, maka martabatnya lebih hina daripada laler hijau. Tahu bu laler hijau, bu? Tahu laler hijau? Saya tanya, laler hijau itu kalau ada daging yang bagus sama daging yang busuk, saya tanya, laler hijau nempelkan di mana? Hah? Lu tahu? Kenapa? Diceritakan dalam riwayat Nabi Sulaiman, ada anjing, ada babi, ada laler hijau. Kata anjing, si anjing dihina, jing, lu manajis mughaladzah, tiap hari melet baik. Tapi kata anjing begini, alhamdulillah ya Allah, walaupun kau menciptakan aku sebagai anjing yang kata manusia aku ini najis mughaladzah, alhamdulillah saya emang nggak seperti si babi. Kalau ke kampung pasti orang geger. Kalau saya si anjing, walaupun saya anjing lewat kampung, orang biasa aja. Tapi kalau si bagong lewat kampung, apalagi tengah malam, geger. Betul nggak kira-kira? Babi datang, buset, jing, sialan loh. Lu ngomong apa anjing? Kata babi. Ini bener kisah dalam riwayat Nabi Sulaiman. Lah lu tanya, lu lihat dia enggak? Sekarang lu ngider di kampung, Bi. Lu lu tengah malam lu muter-muter, coba dul, tengah hari bolong lu muter-muter ke kampung Cipedang, lu ngiter-ngiter abis dibabak lu mau Cipedang. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Bagong, kata Bagong nangis, babi, Bagor, kata dia. Cuma kata si Bagong, ya Allah, engkau menciptakan aku seperti ini, tapi nggak apa-apa ya Allah. Walaupun saya mah suka di fitness, suka dipitnah sama orang, saya dikatain babi ngepot ya kan. Padahal saya cuma makan singkong doang, makan juga cuma akar-akaran. Biarin saya mah, tapi saya lebih mulia daripada si laler hijau. Laler hijau parah datang, hei Bagong, ngapain lu nyebut gua begitu? Lah bener ler, coba lu lihat
Gua tanya sama lu, Ler. Tadi orang Cipedang udah pada paham tuh, gua tanya. Sekarang gua tanya lu, Ler, bener kagak nih? Lu kalau ada daging yang busuk sama daging yang bagus, lu nempel kemana? Daging yang busuk, lu kan goblok kalau begitu, Ler. Akhirnya kata si Laler dengan bersedia di ke Allah, alhamdulillah. Kenapa? Ya Allah, aku diciptakan sebagai makhluk yang hina, tetapi alhamdulillah ya Allah, ada makhluk yang lebih jelek daripada aku. Siapa? Yaitu daripada umat Rasulullah SAW, yang mereka bukan menjadi orang alim dan mereka tidak menjadi muta'alim. Kalau udah dua daripada itu, maka hidup kita nggak ada manfaatnya, Bu. Ibu-ibu di sini ngaji setiap hari, saya tanya, mingguan apa harian? Harian, betul? Betul. Setiap hari. Ini mah jauh, orang Cipedang bagus-bagus, ngaji rajin Senin, Rebo, Selasa, betul? Jilbab Senin oren, Selasa biru, Rebo hitam, 4 kembang-kembang, betul? Kemis pink, Jumat krem, betul? Sabtu merah muda, Minggu putih. Buat kondangan beda. Makanya banyak ahli-ahli neraka dari kalangan ibu-ibu walaupun doyan ngaji. Kenapa? Kubur nikmat. Lu tanya laki lu, no, peci udah berapa tahun kagak ganti-ganti, pecinya pada belang begitu peci, lu kagak ganti-ganti, lu tiap minggu ganti. Lu liatin, lu zolim lu sama laki lu, ngaji tiap hari, zolim sama laki. Kenapa? Lemari pakaian dikuasain dia semua. Betul betul. Betul betul. Jawab yang kompak. Lemari pakaian isinya banyak-banyakan pakaian kita, bini kita. Ah, betul. Sendal, kita punya berapa sendal? 1. Bini kita berapa? 12. Buat ngaji beda, buat kondangan beda, buat arisan beda. Betul betul. Betul betul. Siapa yang selalu merasa kurang? Woi, oh. Buset, laki lu di sawah puslak, udah pada keling bener, lumpur sama kulit sama. Ya Allah, itu kadang minum teh dari pagi, itu juga sampai sore. Ya Allah, itu teh dari panas sampai dingin. Pulang, bang, audit berapa bang? Astagfirullah, ini kode. Orang mah kudu cerdas jadi bini. Dengerin nih nasihat gua nih. Laki kita capek nyari duit, mau ngojek ke, mau di betani ke, mau berdagang ke. Ya yang capek ya. Biasa aja mama. Oh itu keringet papa. Ah hitam banget. Tapi bapak ke mesin, tahu nggak? Bapak ke mesin. Walaupun hitam-hitam kereta api, walaupun hitam selalu di hati. Jangan nanyain duit. Laki dari pasar, laki dari kerja, mentang-mentang tanggal muda. Duit. Ini mah orang kota yang begini, orang sini mah kagak. Gue mau ngajarin doang, jangan nyampe jadi orang kota. Walaupun orang kota dari sini asalnya. Bu, ya Allah, Bu, sekali-kali tengok tetesan keringat kita, Bu. Ya Allah, itu kalau kerja diomelin sama Cina kita mah, betul kagak? Dibego-begoin kita mah bos kadang, betul? Ditol-tololin,
lu mah kagak denger. Bego. Lu nggak denger, dia mah cuma dipendam di perasaan dia. Di toko diomongin bos, di rumah ada malampir. Ada kacau urusan. Bener nggak kira-kira? Kenapa bisa begitu? Agama nol. Tapi walaupun begitu, maka hadirin sekalian, lebih baik ngaji tapi belum baik daripada alasan tidak mengaji karena lantaran belum baik. Paham kira-kira? Awas Pak, anak nih kalau kita nggak didik agama dengan benar, anaknya ada 4. 1 bisa menjadi musuh, 2 bisa menjadi fitnah, 3 bisa menjadi hiasan, 4 bisa menjadi hei, gue nanya sama lo berdiem aja. 1 anak bisa menjadi musuh, 2 anak bisa menjadi fitnah, 3 anak bisa menjadi hiasan, 4 anak bisa menjadi harapan soleha. Jadi harapan. Awas, saya tanya anak jadi musuh, saya tanya pernah dengar nggak di berita? Ada anak gara-gara minta duit sama mamanya, bapaknya dijitak sama anaknya. Ada nggak? Gara-gara nih anak minta duit 5.000, emaknya nggak ngasih, emaknya dimaki-maki sama anak. Bener nggak? Kalau begitu anak musuh apa teman kalau begitu? Betul. Ada nggak orang tua yang dianiaya sama bapak sama anaknya? Berapa banyak di perkotaan kita lihat anak yang dari awal dididik, disekolahkan, jadi bos, jadi orang kaya, yang seharusnya orang tua sepuh mereka harus rawat, harus mereka jaga, saudara. Tapi ini anak menjadi musuh, orang tua diusir, ditaruh di panti jompo. Ibu mau begitu kira-kira? Bu, yang ibu rawat apa gendong bu? Ntar ibu ntar dari nama anak, mau kira-kira mau? Oh enggak kan? Berarti anak kita harus ajarin ilmu agama. Yang kedua, anak bisa jadi fit. Bangornya 17 setan. Itu kalau udah di kampung Cipedang, kalau dia lewat rusuh. Kalau dia lewat baik rusuh, kalau dia lewat dia rusuh pi omongan. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Hah? Kira-kira kalau begitu yang jelek dia apa orang tuanya? Siapa si Anu? Anu anak si Anu, Mang PA sama babanya kagak ngurusin kali. Padahal babanya udah capek banget, bibirnya sampai doer, emaknya sampai doer, apa bubusa ngebilangin nih anak kagak tahu dere, emang kagak dengar. Anak jadi fitnah. Kenapa jadi fitnah? Kagak diajarin ilmu agama. Nih gara-gara handphone. Liatin anak-anak kita dipanggil kadang, Neng sini Neng, iya mak. Neng, iya mak. Neng sini Neng, tolong mama Neng angkat jemuran. Mama berisik banget sih, ngeganggu kasihan orang aja. Ada nggak yang begitu? Buset, ada lagi aja di Cipedang mah. Lengkap amat di Cipedang ya. Mana orangnya? Lu kagak tahu diri lo. Itu duit yang lu pakai buat beli handphone, beli kuota, bukan hasil jerih payah lo, tapi hasil daripada jerih payah kedua orang tua lo. Dipanggil ngangkat jemuran doang susah banget. Kira-kira layak nggak yang begitu dipanggil anak? Layak nggak? Untung lu kagak ada hasil dari cetakan. Untung lu kalau jadi cetakan dilemparin lu. Betul? Awas, banyak anak laki-laki, awas nih. Makanya kalau anak kita bandel kecil, bersyukur, mudah-mudahan gedenya kagak bangor. Yang repot ketika kecil dia kalem, udah gede jadi bajingan. Ini hati-hati. Makanya saya mohon kepada anak-anak, kepada kiai-kiai di sini, mohon maaf ya, kepada DKM, para RT, ada Pak RT,
Mana Pak RT? I'm sorry Pak RT, aku tidak sebut tadi namanya. Aparatur pemerintah yang luar biasa. RT itu tunjuk tombak di masyarakat. Presiden mah gak ada papanya, menteri, gubernur, bupati gak ada papanya. RT yang capek mah, betul nggak? Mana RT-nya? Mana RT-nya? Mana RT-nya? Hah? Mana RT-nya? Mana? Gue tanya. Nih tadi di kampung Cipedang ada yang bangor. Ada yang bangor. Berantem nih budak, yuk bikin resah kampung. Gua tanya sama lu, lapor ke RT apa ke bupati? Ada ibu-ibu berantem sama lakinya gara-gara urusan garam. Emang lakinya punya darah tinggi, itu lagi mamanya PA lagi kesel kan sama lakinya, gue punya darah tinggi itu seorang asam sebanyak-banyak kan itu sekilo garam ditumpahin semuanya. Berantem gara-gara garam. Saya tanya, lapornya ke RT apa gubernur? Ada warga yang meninggal kecelakaan, lo lapor ke RT apa presiden? RT, betul. Tapi kalau dia lewat kok lu biasa aja dah. Mana teh? Nih. Enak banget. Mana teh? Buset. Enak banget. Kemana teh? Teteh. Awas lo, kudu Masya Allah paling capek. Makanya RT kalau belum mati kan dikuburin. Pertahankan. Kenapa? Karena fitnahnya paling besar, capeknya paling besar, gajinya paling kecil. Tenang Bu RT, saya belain Bu RT. Ada Bu RT-nya ada. Mudah-mudahan Bu RT sabar Bu RT ya. Insya Allah walaupun gaji kecil yang penting barokah, apalagi menjadi pemimpin di kampung Cipedang. Banyak kiai, banyak santri. Itu doa walaupun tidak langsung diucapkan kepada Pak RT, maka malaikat rahmat itu akan memberikan barokah kepada aparatur pemerintah yang memberikan kedamaian, keamanan, kenyamanan di dalam orang sedang menuntut ilmu. Itu barokahnya RT itu. Tapi memang banyak yang kagak idem. Cuma tolong juga kita juga kalau manggil RT jangan teh mana teh? Jangan. Soalnya bagaimana? Dari mana Pak pejabat? Begitu manggilnya lu. Kalau gua kata. Bagaimana? Mau kemana Pak pejabat? Begitu. Jadi gengsi naikin dikit. Mana teh? Enak banget panggil kenyeringan buat RT. La haula wala quwata illa. Gue sampai lupa. Tadi gue bisa nyambung ke RT, gue bingung dari mana jalanan tuh. Hah? Tadi ngebahas apaan sih gue? Hah? Apaan? Lu biasa dong jangan ngajak ribut begitu muka lu. Teriakan begitu ke supporter mania lu. Anak bisa menjadi fitnah kalau seandainya tidak dididik dengan akhlak. Yang ketiga, anak cuma menjadi perhiasan. Saya tanya, ini bagus nggak nih? Mau ngapa ketawa? Gue tanya bagus kagak ini? Bagus kagak? Mau dikasih? Gue mau goga. Buat apaan gue dikasih ginian? Dia aja gue gak tahu bedi. Ini hiasan. Saya tanya, kalau ini nggak dipasang, ini panggung tetap berdiri nggak kira-kira? Tetap berdiri. Ini kursi tetap bisa di atas nggak? Bisa. Saya tetap bisa ceramah nggak? Bisa. Tetapi kenapa ini dipasang? Untuk penghias. Anak kadang begitu jadi perhiasan doang. Dia ngaji kagak, bodoh amat. Dia mau sholat kek, mau kagak kek, bodoh amat. Dia mau lagu apa kek, mau narkoba kek, mau judi online kek, bodoh amat. Mau ngegim kek, mau apa kek, bodoh amat. Itu anak siapa? Anak gua. Perhiasan. Hati-hati kalian, hei anak-anak.
Kalau orang tua kalian sudah bersikap begitu kepada kalian, maka kalian hanyalah menjadi hiasan kalian. Tidak terlalu dibutuhkan, tetapi biar rumah tangga terlihat keren. Paham kira-kira? Ada orang tua yang begitu ada? Hei, orang tua, anak nggak ngaji, kagak diomelin, ada di sini. Anak kagak sholat, kagak diomelin, ada. Anak kagak bisa ngaji, masa bodoh, ada. Orang tua PA yang begini. Menjadikan anak sebagai hiasan. Apalagi emaknya, awas, mentang-mentang butuh duit, lu kerja sono. Buset mak, nyari begini, susahnya ada. Bodoh amat, lu mau jadi kerja apa kek, lu mau jadi garong kek, bodoh amat. Yang penting lu pulang bawa duit, mau halal, mau haram, yang penting lu kasih emak duit. Mengapa? Gua udah bosen, baba lu kagak ngasih gua nih kalung. Itu kalau emak-emak yang begitu berarti anaknya dijadikan hiasan, dijadikan bahan fitnahan. Paham kira-kira? Yang keempat, nih anugerah. Anak menjadi idaman. Kalau udah mati, saya tanya Bu, kalau udah mati, kita lagi sakaratul maut, dibacain itu ayat sama Quran, dibacain Yasin sama anak kita, seneng gak Bu? Seneng gak kira-kira? Seneng. Kita lagi pusing, anak kita nasihatin kita, mama kenapa mama, baba lu no PA? Emang baba ngapa sih mah? Orang tua geblek, gak tahu, bubu gaji kecil jadi petani, main judi online baik, kan tolol. Kata anaknya, biarin mama, jangan begitu. Walaupun jelek-jelek begitu kan suami mama, biarin dia dosa nanggung mama. Tetap mama nggak boleh mencaci maki dia, biarin. Kenapa mah? Karena itu nanti tanggung jawab dia. Mama tetap aja jalan kewajiban sebagai seorang istri mah, layani dia dengan baik mah. Ini kan anak baik kalau begini, betul nggak kira-kira? Betul nggak? Babanya, apa pak? Malu nok yang malampir berisik banget. Mengapa? Gue minta kopi dikasih garam, kan bego. Anak kan nih idaman, papa jangan begitu pak. Betul, polongo katanya nok malah. Papa memang betul, papa ini jago nyari duit. Aku tahu papa, aku sangat memahaminya papa. Lu soto ketawa-tawa lu. Aku tahu capeknya papa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi papa, kalau papa bandingkan dengan capeknya mamah di rumah, ngepel, nyuci, gosok segala macam papa itu, papa nggak akan sanggup papa. Apalagi adekku yang bontot itu, kacau sekali papa. Coba papa sehari aja itu ngasuh adek aku yang bontot yang aku aja kakaknya gas-gas. Kata babanya, buset iya juga ya. Kata Mai denger, sini lo, lu nuntut sama gua, oke gua kerja nyari duit, gua bisa. Bu jawab, perempuan bisa nggak nyari duit? Buset kencang banget. Udah ngeriin. Perempuan bisa nggak nyari duit? Perempuan bisa nggak ke sawah? Berdagang bisa nggak? Jagain toko bisa nggak? Bawa mobil bisa nggak? Bawa helikopter dia bisa, perempuan tuh. 2 hari aja pak, kita ngurusin rumah tangga sambil jagain orok. Tetein tuh orok, tetein. Kira-kira nih kita laki-laki, saya kalau ditanya, Kiai mampu? Gua agak mampu. Sejam jagain anak udah ke setahun. Apalagi dia nangis kagak mau diem, buset mau meledak kepala saya. Betul nggak kira-kira? Nangis, buset, banyak kagak ada banyak kemana sih? Mama ke pasar. Waduh lama banget. Lah lama bagaimana? Baru jalan. Nangis, emak. Jadi bontot, diem ya meme. Dia emak. Dikasih dot, makin parah kejar. Saya tanya, kita suami panik nggak kira-kira? Hah? Saya tanya, suami jawab, dikasih duit 1 juta jagain orok jadi babysitter, 1 juta sehari, mau lu kagak lo? Buset, meleduk pala kita. Tanya Kiai Bahri, Kiai Amal tanyain,
Kayak saya Pudin coba tanyain, kita bertukar posisi dengan bini kita sehari baik, sanggup nggak kira-kira? Buset, paling masak Indomie. Bener, anak makan apa dan seminggu main nengok makan apaan pada kering-kering buat bocah mie, pada begini melar badannya mie tiap hari. Bayangin bini kita, akhirnya kata anak yang soleh nih, ya idaman, papa jangan begitu. Ya iya ya Naya, iya pak jangan pak. Mama walaupun mulutnya lampir kan mulutnya emang madu mah, udah sunatullah. Justru kalau mama diem aneh. Papa tahu nggak pak? Kenapa kebanyakan para wali itu kebanyakan punya bini cerewet. Jadi papa kalau pengen jadi wali, mama jangan disuruh diem, nikmatin, laksana mendengarkan radio rombeng. Coba silakan cek semua para wali Allah rata-rata kebanyakan diuji dengan istri-istri yang cerewet. Jadi kalau kita diuji dengan istri yang cerewet, mungkin husnuzon kita sama Allah, jangan gue wali kayaknya nih, wali murid. Udah cakep lu wali murid lo, wali kelas cakep. Ini anak yang solehah menenteramkan di rumah tangga. Ada polemik begini, tenang. Bagaimana cara mendapatkannya? Ilmu mustahil. Lau kana ilmu yudraku bil muna makana fil bari jahil. Seandainya ilmu agama dapat diraih hanya dengan berangan-angan saja, tanpa ke majelis taklim, tanpa ke pesantren, mustahil ada satupun manusia yang bodoh di muka bumi ini. Ibu-ibu belajar masak dari siapa? Emak, pasti. Bener nggak? Bener nggak? Betul kagak? Jawab. Kita belajar kerja dari siapa? Bapak. Betul kagak? Coba liatin. Mustahil ada orang bisa sesuatu itu mustahil tanpa sebab. Mustahil. Oh, ada ilmu laduni. Ilmu laduni ada sababiyah juga, gak bisa ujung-ujung. Nah kita semua yang ingin ayo Cipedang, dengan barokah 1 Muharram umur kita sudah bertambah, umur kita sudah bertambah tua. Pada hakikatnya umur kita berkurang di alam dunia ini. Ayo kita introspeksi di 1 Muharram ini, kita introspeksi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum kompak di dalam mengurus anak. Ayo kita contoh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang kompak, bagaimana beliau menciptakan rumah sakinah dan warahmah beserta anak yang bernama Nabi Ismail alaihis. Kan gitu. Kalau kita dengar tadi Mang Santri bilang bahwa bagaimana Nabi Ibrahim menjadi awal daripada syariat ini ditetapkannya itu. Ayo kita berkaca. Kok bisa sosok Nabi Ismail alaihissalam disembelih? Kok mau? Keteguhan iman. Kenapa keteguhan iman? Karena ibu dan bapaknya saling bekerja. Nah, sholat. Bapak nggak sholat? Kata bininya nih kompak, bang, sama anak-anak jangan galak-galak bang. Kalau anak mau sholat, abang jemen gaple baik, ajak bang anak ke musola. Kalau anak mau doyan ngaji, abang pun kudu datang setiap hari melangkahkan kaki untuk mengaji. Kata bininya tuh kompak, akhirnya mengingatkan kita semua. Dunia kita butuh dunia bang, kita butuh harus bekerja. Tanya, ada orang Cipedang yang ketakutan gak punya duit, ada nggak? Orang Cipedang ada nggak hari ini yang ketakutan gak punya duit? Ada nggak? Mana orangnya? Beneran, saya mau nanya, mana orangnya? Hei pemuda-pemuda, lu kumpul di sini, datang sama gua. Ayo sini, gua tantangin lo dalam urusan dunia. Sini duduk. Kalau ada di Cipedang hari ini tertipu dengan judi online, nyampe dia main slot,
Goblok itu manusia itu. Kalau sampai ada orang Cipedang sampai melakukan perbuatan-perbuatan jahat demi mendapatkan duit, itu manusia segoblok-goblok manusia dalam dunia ini. Kenapa? Berarti ciri kita jauh dari majlis taklim, saudara. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah engkau ingin tahu resep kehidupanmu akan dijamin oleh Allah dunia wal akhirat? Semua urusan duniamu apapun itu pasti akan dijamin oleh Allah. Apa yang kamu butuhkan di dalam hatimu Allah sudah tahu, akan dijamin oleh Allah. Akhiratmu, kau ingin mati husnul khotimah, ingin terbebas daripada azab kubur, ingin melewati siratal mustaqim dengan nyaman, kau ingin mendapatkan surganya Allah dan dijamin oleh Allah. Kata sahabat, mau ya Rasul? Tahukah kalian bagaimana caranya? Tidak ya Rasul. Coba ya Rasul kabarkan kepada kami bagaimana tipe orang ini yang dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Mustahil miskin. Ini saya bilang. Kenapa saya bilang mustahil? Bukan saya ngomong, Rasulullah yang ngomong. Kalau orang Cipedang malam ini dari barokah 1 Muharram, dari barokah ini acara yang dibuat oleh keluarga Bapak Ahmad, kalau ingin mendapat barokah, dengarkan baik-baik. Ingin rezeki kita dijamin oleh Allah, ingin terbebas dari kemiskinan, mau miskin apa mau kaya? Mau miskin apa mau kaya? Santri jawab lo, miskin mau miskin apa kaya? Woi santri, lu belum budak lagi. Santri, miskin apa kaya? Kaya. Perempuan, mau miskin apa mau kaya? Bu, mau miskin apa mau kaya? Kiai, mau miskin apa mau kaya? Semua kaya, saya pengen kaya. Lah bener. Makanya saya mah mustahil miskin. Ini resep 3 ini mustahil miskin. Pegang. Kalau mau dicek silakan, mau dicoba, saya bertanggung jawab. Apa kata Nabi yang pertama? Jangan kau putuskan dalam kehidupanmu bersolawat kepadaku. Kita disuruh setiap hari kita, kalau mau terbebas daripada yang namanya kemiskinan, resep anti miskin yang sekarang ini banyak orang takut miskin karena mereka tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, saya tanya lu yang mau kaya, lu mau tiap hari baca sholat berapa biji? Jawab. Bu, yang mau kaya ibu RT tolong diwakilkan berapa? Kalau orangnya tawa. Berapa kali sehari? Santri, lu berapa kali sehari? Sehari berapa? Berapa? Sehari semalam berapa? Yakin? Goro lu, gua sumpahin bisulan. Ibu-ibu yang di sini, berapa sehari selawat? Ayo, berapa? Bu, pantes kita hidup susah. Artinya hidup susah ini walaupun duit punya tapi rasa itu nggak bahagia dalam hati, karena kita ini nggak bersalawat kepada Rasulullah. Abah guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani mengajarkan, kalau kita ingin terbebas dari kemiskinan, 1000 setiap hari jangan pernah kita tinggal. 1000. Kalau mau anti miskin, saya bilang mustahil miskin. Yang bertani pasti sukses, yang dagang pasti sukses, yang sekolah pasti sukses, yang mondok pasti sukses, yang menjadi kiai pasti sukses, ibu-ibu pasti sukses, tukang son pasti sukses. Apa? 1000 jangan ditinggal bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap jalankan tidak? Siap jalankan? Siap jalankan? Siap jalankan?
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadaman bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan semua Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadaman bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami bersolawat Nabi Muhammad bikin hati tertuju pada akhirat berkah sholawat bahagia dunia akhirat segala hajat makin mudah untuk didapat segala hajat makin mudah untuk didapat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadaman bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ini kampung sholawat masyarakatnya sangat senang baca sholawat dari yang muda sampai yang lanjut usia semoga dapat berkah membaca sholawat semoga dapat berkah membaca sholawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadaman bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Pak, orang yang baca sholawat istiqomah sehari 1000 aja 1000 maka tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia melihat tempatnya di surga itu. Sedangkan di dalam ritual ini yang paling sulit itu hidup itu ketika sakaratul maut. Jadi kalau kita ingin mendapat jaminan di surga maka minimal 1000, kalau santri bagus-bagusnya minimal itu 5000 setiap hari. Istri, Pak, Bu, tahu nggak doa siapa yang nggak terhijab? Tahu nggak doa siapa yang tak terhijab? Selain daripada walinya Allah, selain Rasulullah, tahu nggak siapa doa yang tidak dihijab?
Satu, seorang guru kepada murid. Yang kedua, doa orang tua kepada anak. Yang ketiga, doa istri kepada suami. Kemungkinan kalau suami kita masih susah hidupnya, kurang bagus hasil daripada bisnisnya, kurang bagus daripada hasil panennya, kemungkinan besar, mohon maaf, survei membuktikan kebanyakan istri menuntut tapi tidak mendoakan. Tapi saya pesan kalau ngedoain jangan sembarang doa, karena dijabah. Kalau ngedoain laki jangan ya Allah mudah-mudahan suami hamba duitnya banyakin, jangan, bahaya ente. Kalau dia udah banyak duit kawin lagi. Lu mau begitu dia kawin lagi? Woi jawab, mau kagak? Mau gak lu? Makanya ya Allah mudah-mudahan kau lancarkan bisnis segala usaha suamiku dengan barokah yang halal dan tidak merusak daripada hatinya kepada aku. Begitu mantap. Tiap malam usapin, ya Allah abang capek abang. Cuman anak klonin dulu anak. Jadi kalau anak diklonin kayak Pak Ahmad, no anak kan masih nete Pak Ahmad. Gue mau bilangin doang, ngajarin. Anak udah nete, udah neng, tetein anak neng, udah rebah segala macam. Udah, jangan langsung tidur, salah. Ini kebanyakan istri, mohon maaf, tanggung jawab istri, kewajiban istri itu yang berhak itu bukan anak, suami. Makanya kebanyakan istri itu mohon maaf ketika dia dia mengasuh anaknya nggak dapat barokah. Kenapa? Dia melupakan suami. Suaminya lagi nungguin, lagi ngempet. Lengok macam netek. Dilihat. Loh. Padahal Pak Ahmad lagi nungguin baik. Dari Rebo nungguin baik. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang bikin dia pusing kenyataannya kedengeran. Udah nungguin capek-capek lama-lama. Kopi udah 5 gelas biar gak ngantuk. Ya Allah, pas dia dah takut anak kebangun. Lihat kata bininya, lu kagak punya otak lu. Gue capek tadi nete, lu mau ikut nete juga. Nete. Oh, segagah-gagahnya laki. Kiai Bahri, Kiai Saifuddin, Kiai Amal, gagah. Pak RT gagah di luar. Di kamar main memang. Bener nggak sih ngomong? Bener nggak? Di kamar. Bu, kalau istri udah kalau laki udah mama itu jangan sampai kagak, bisa stres dia. Besok kalau dia udah stres ngambek, usaha males, akhirnya uringan. Tau nggak uring-uringan? Ayo bahas sebenarnya naon uring-uringan di dia teh? Hah? Gutruk, gutruk, ulah gutruk lah. Papa, lu ke sawah, diem aja bodoh. Pundung, kudu paham. Kalau dia begitu, kalau dia pundung begitu, dia manja, gituin. BH buka, tarik samar, udah beres ke kamar, lari ke sawah. Bu, saya pesan, laki-laki itu kegagahannya dan semangatnya dari ibu, bukan dari orang lain. Dia punya suntikan dan lu udah kemana-mana,
Lu parah banget sih lu mah. Dia punya sesuatu suntikan yang disebut vitamin yang tidak bisa ditemukan dimanapun juga kecuali di istri. Jadi kalau suami kita udah mulai down usahanya, udah mulai goyang, udah mulai kolep, udah mulai lemas, ke warung rada males, ke sawah rada males, ada be alasan tetein. Beneran, gua mah kagak bercanda, beneran. Itu langsung kalau bahasa orang seolah-olah seperti di suplemen. Yang kecil-kecil diam, lu anggap aja lu budak. Mohon maaf, kenapa? Ini sedang menciptakan kebarokahan daripada hidup. Anak yang begini-begini kasih kalau tidur. Anak kita memang begadang mulu, sialan banget, sialan dangkalan. Kasih beliin CTM. Beliin CTM biar tidur, bangun-bangun hari Rebu. Biarin. Kenapa? Biar kita bisa bermanja-manjaan dengan istri. Keberhasilan di rumah tangga suami bisa kuat karena faktor istri. Makanya ada istilah istri itu seolah-olah matre, bukan Pak. Jadi makanya saya pesan bapak-bapak juga tahu diri Pak. Dengerin dong katanya. Kalau punya duit lebih jangan tengil. Biasa pun ngasih duit belanja 100.000. Ini bagus, jual bagus, hasil sawah panen bagus, kasih 5 juta. Buat apa? Mengencangkan. Setuju nggak? Beli BH baru, beli daster baru, yang kalau kelihatan lampu kelihatan semua. Cuman khusus di kamar ini menjadi depan anak lu bisa kegirapan dia ntar. Ada bedi. Beli gincu yang merah itu. Beli phone. Beli phone perawatan. Perawatan manicure itu. Betul nggak Bu? Yang senang saya bakal begitu. Suami, lu nuntut bini servis bagus, cakep, lu plet duit, bego. Setuju nggak? Rokok gua mil. Rokok gua mil, lu dengerin tuh. Pak, mohon maaf Pak. Ini kita sama laki, saya maklumin betul. Tidak ada Pak, suplemen yang tercanggih ketika kita lagi galau, stres, bukan di luar, bukan, nete. Lah beneran saya mah. Agama itu ngajarin. Agama, bukan jorok, bukan. Inilah hal-hal yang seperti ini yang jarang kita ketahui karena kita jarang datang ke majelis taklim. Akhirnya kalau kita ada sesuatu di luar, kita bawa ke rumah tangga. Ada kesel, ada puyeng tentang bisnis, larinya keluar, bego namanya. Harusnya masuk ke dalam kamar. Apa yang kalau masuk kamar? Cerdas. Pertanyaannya begini, ya Kiai, udah nggak ada tutunya, udah habis, kagak ada urusan. Mau ada, isep aja dulu pokoknya mah. Ini rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Kenapa kalau suami istri belum balance tidak bisa rumah tangga beres? Bagaimana kita mau konsentrasi ngurusin rumah tangga, menciptakan rumah tangga sakinah mawadah warahmah, anak kita urus bersama? Tidak akan bisa kalau kita dengan pasangan kita belum. Jadi mulai hari ini, mohon maaf kalau bini minta duit buat beli dandanan, bukan buat gaya-gayaan dia. Betul nggak kira-kira? Betul, dengerin lu, budak ya mang. Dengerin, tolong Pak RT nih, Pak RT tuh.
Bu RT nih biar boring capek ngurusin masyarakat, capek kan Bu RT nih habis ngurusin rumah ke mama. Assalamualaikum. Pak RT di luar mungkin Pak RT begini orang buyung habis nanganin warga berantem kalau dia buyung, waduh orang duitnya ini mah aduh buyung. Ibu RT, papa stres dia hilang. Wow, mama, come on. Emang begitu, Rasulullah ajarin begitu. Ulama-ulama kita dulu nih lupa hafalan, mohon maaf ke kamar dulu, bersenggama, dapat lagi inspirasi baru. Para wali itu sering melakukan itu. Para wali mah ketika pusing nyari nih bagaimana solusi, nete dulu. Kagak percaya lu mah. Pak Ahmad pusing nih ngurusin bisnis apa tuh? Benur. Apa? Benur apa sih benur? Udang kecil. Anaknya udang. Ya anaknya udang. Gue mau kesana kalau udang kayak keren banget. Kagak ada cucunya udang. Pokoknya ngurusin bisnis, capek, pusing menghadapi masalah, ombak samudra, cari penenang, seset. Capek di lautan, pulang, mama buka semuanya. Begini udah nih mama. Kudu begitu kalau pengen suami sukses. Jadinya kerjasama antara suami dan lu juga anak kudu tahu diri. Kalau emak baba lu kunci pintu jangan ketok-ketok mama, mama, papa, ke tetangga, tolong dong, tolong. Kenapa? Pintu kok nggak bisa dibuka, tolong. Mama di dalam, mama papa, lu blow on. Makanya ada sunnah, ajarin ke anak, waktu Isya, anak dilarang mengetok pintu orang tua. Pintu kamar orang tua itu nggak boleh ama selepas zuhur. Nih kita yang gede-gede nih, ente nih yang udah gede perawan-perawan nih, awas kalau udah jam 12 zuhur, kalau kamar rada-rada ditutup, suasananya hening. Emak baba tadi ada ngobrol kok tau-tau ngilang. Lu kok bisa cariin bego, dia lagi pada nyarang buat kesuksesan lo. Jangan lu teleponin, mama di mana? Ring gua di kamar nih. Mama tolong, mama ngapain sih mama? Paham kira-kira? Jadi ntar lo nih abangnya si babangnya si Muhammad nih. Lo kalau babo lagi gerak spin, lu adil lu ningnang, lu pura-pura bego aja pokoknya mah. Kenapa? Biar urusan semuanya beres. Sholawat banyakin. Lagi pusing ibu, sholawatnya. Bari main tete. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat. Lah kan emang ada hukumnya. Emang ada. Kita laki pun sama. Semuanya. Itu kunci sukses. Yang kedua, kalau mau bebas dari kemiskinan, cintai dan ikuti waliullah. Paham kira-kira? Yang nomor dua apa? Cintai dan ikuti wali. Paham? Ini kode alamat kayaknya nih. Udah ya? Dikasih tanda no, udahan katanya. Udahan ya? Ya. Udah ngomel belakang ngomelin no. Tuh. Yang di belakang di sono. Kok beda ya? Ini di belakang apa yang bunyi deh? Saya tanya tiap malam di sini malam Jumat ada kegiatan nggak yasinan? Ada. Itu ngedoain siapa itu? Ngedoain siapa? Berjula. Ngedoain siapa? Itu ngedoain para waliullah. Pada hakikatnya sedang mendoakan kedua orang tua kita bertawasul. Baca Yasin setiap malam Jumat. Setelah Yasin baca Maulid. Kalau di sini bacanya berjanji. Baca berjanji. Malam Jumat stop.
Semua kumpul pesantren satu kiblat. Di mana nih hari ini? Di rumah Kiai Saifuddin, besok di rumah Kiai Amal, besok lagi di mana? Di rumah Kiai Bahri, besok lagi di rumah siapa? Di rumah Kiai Basir. Wah, ya udah semuanya ganti-gantian. Semuanya kenapa? Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik bilang, beliau wali kutub. Ada seorang bertamu kepada beliau, ya Abu Bakar, aku diminta doa padamu karena engkau terkenal kewaliannya. Kata Abu Bakar Gersik, wahai pemuda, apa kau punya orang tua di rumah? Punya. Ibumu bapakmu ada? Ada. Kau pulang, kau minta doa kepada ibu dan bapakmu. Kenapa? Karena makom keramat mereka 70 melebihi aku. Sekarang kenapa kita gagal dan tidak mendapat kesuksesan? Kita sibuk mengejar dunia, lupa mendoakan orang tua. Coba jujur saya tanya, kita tahu ngadain orang tua, betul? Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Ayo kompak semuanya. 1, 2, 3. Rabbi firli. Apal semuanya apal. Lu baca kagak? Ayo. Kapan lu bacanya? Tiap sholat bagaimana maksudnya? Habis Fatihah. Hah? Berapa lu baca? Hah? Emak bapak lu masih ada kagak? Udah meninggal? Hah? Belum? Sebagian tuh? Belum, udah. Sebagian sini ada yang meninggal belum orang tuanya? Pak, 3 kali ke orang tua, terlalu picik kita. Orang tua kita dari kecil, kenapa Allah tidak memberikan kemudahan dalam hidup kita? Kenapa Rasulullah tidak memberikan syafaatnya? Kita ziarah ke Banten, kita ziarah kepada kepada waliullah, kita ziarah kepada habaib misalkan. Tetapi kita lupa kepada orang tua kita. Mustahil kita mendapatkan barokah daripada itu semua. Kenapa? Para waliullah kagredo. Syarat sebelum kita mendatangi wali, maka wajib kepada orang tua dahulu, saudara. Ini kebanyakan orang, mohon maaf, akhirnya mereka ziarah ini hanya sekedar jalan. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Lu sama aja sama orang sono. Orang datang ke makom waliullah, 1 untuk mendapat barokah, yang kedua pelajaran hidup. Bagaimana dia bisa menjadi wali? Apa yang dia kerjain? Itu yang harus kita contoh. Dapat barokah, pulang jinjinan banyak banget. Oleh-oleh, mau bingung kadang. Yang ngasih duitnya siapa itu? Mami. Yang nyuruh berarti siapa? Mami. Suami istri berarti salah. Jangan begitu. Doain orang tua. Makanya Syekh Nawawi Tanahara, Syekh Nawawi itu punya wirid dasar anti miskin. Apa kalian ucapkan Robik Firli wali walidaya warhamhuma kama rabbil sogiro setiap hari 100, minimal 100, jangan kurang. Kalau pas 100-nya tambahin Robik Firli wali walidaya warhamhuma kama rabbil sogiro wali jal masayyikhina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu wiridan Senawi Tanahara, itu mustahil miskin orang yang ngamalin itu. Sedangkan itu merupakan doa kita kepada orang tua kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan barokah wali, maka kita wajib mengejar kebarokahan daripada kedua orang tua kita. Awas kalian yang punya orang tua kalian, hei para perempuan, kalian para santri, kalian yang udah pada kerja, yang udah merasa nyari duit, kalian yang udah merasa jadi seorang ibu, awas kalian. Kalau kalian menelantarkan, menyepelekan, merasa lebih hebat daripada orang tua kalian, maka disitulah azab kalian sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita kalau makin tua kan makin pikun, betul? Betul. Makanya mantu, tolong mantu, kalau jadi mantu, kalau sama mitoha cerewet, nggak sepuh, umurnya nggak 200 tahun, itu kudu lumrah baik.
Anggap aja mah eta balik rome keur ngomong. Kenapa pikun? Pugu geus dikasih dahar, ngomong ke tetangga macam dahar. Kunaon nih? Pugu aing boga menantu buloon. Kunaon oge aing teu di dahar. Tira setahun. Ke tetangga eta ngomong gitu. Padahal di luar baru dikasih makan. Kita marah. Oh, dasar itu habluun lu. Ini goro nih orang pikun lu baru gua kasih makan juga lu. Udah ya. Kita ngomel hancur kebarokahan kita itu semua. Santri, kiai, semuanya. Kalau kita merasa lebih hebat daripada orang tua kita merasa lebih mulia daripada orang tua kita, maka disitulah awal kehinaan dan hancuran kita sedang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tetapi segoblok-gobloknya kita, seawam-awamnya kita, serendah-rendahnya kita, semiskin-miskinnya kita, tapi kita jaga adab kita kepada orang tua kita. Kita tahu orang tua kita nggak sekolah, orang tua kita jarang bergaul, kemudian kita muliakan dan kita hormati walaupun kita orang cerdas, walaupun kita sering bergaul. Maka walaupun kita miskin, kita bodoh dalam arah agama, maka kebarokahan sedang diberikan dan dibukakan untuk kita oleh Allah Subhanahu. Paham kira-kira? Jadi kalau mau dapat karomah wali, wajib dapat karomah dari orang tua. Paham kira-kira? Awas ya yang punya orang tua di Singhade. Ini mah menantu bloon. Masak genah mitohana diberek ciuman doang. Masak naon mantu. Mantunya kalau di dia teh mantu teh naon mantu minantunya mun eta mitoha mertuanya naon eta henteu mah biasa bae ieu mah masak naon eta henteu ieu mah teu naon masak naon teh mah engke mah minta setik ya iya mah teu dibere eta bloon. Yang lebih bloonnya suaminya bloon. Suaminya ini anak emaknya bloon. Beli tentengan buah. Beli tentengan buah, beli es krim, beli martabak, beli gorengan, datang cukup ngelewatin emaknya. Kamar bininya di sono, emaknya di depan bangku. Apaan itu ceng? Gorengan. Terus martabak, jeruk dan es krim. Buat siapa? Buat Yayang. Emak dong bagi. Nggak boleh. Ini anak tolol. Ini segoblok-goblok ini anak yang seperti ini. Kalau ada kita para suami yang bersikap seperti ini, maka rumah tangga kita sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita lebih sayang daripada istri, daripada kita sayang kepada orang tua. Nggak boleh. Sayang orang tua harus lebih sayang kita kepada istri. Kenapa? Kita kepada istri kita setelah besar. Tapi orang tua kita mendidik kita semenjak kita kecil. Paham kira-kira? Jadi besok mulai Yasin bertawas. Kalau ada yang ziarah, ajak ziarah, kita mau. Yang penting jangan ribut belanja. Paham? Kalau belanja mah cukup di pasar tuh, di alun-alun tuh, Malimping banyak. Gak usah jauh-jauh. Paham kira-kira? Dan yang terakhir, kita jangan dengki kepada rezeki orang lain. Ini syarat yang ketiga. Satu, sholawat istiqomah minimal 1000. Yang kedua, cintai dan ikuti wali, termasuk bertawasul kepada wali. Dan yang ketiga, jangan dengki kepada milik orang lain. Jangan iri kepada tetangga beli mobil, alhamdulillah. Tetangga beli motor baru, alhamdulillah. Tetangga renovasi rumahnya, alhamdulillah. Jangan sampai orang sono ke orang sono. Tetangga beli mobil, dia beli panadol. Sakit palanya. Dilihat dia apa lagi no dia. Waduh, sakit palanya sakit. Setruk. Mamanya. Ibu cakep-cakep stroke jadi jelek. Kenapa orang bisa stroke? Akalnya terganggu. Awas. Antar santri jangan saling dengki. Antar masyarakat jangan saling dengki.
Kenapa? Karena kita sebagai umat Rasulullah sama, yang ngasih rezeki itu Allah. Paham kira-kira? Jangan kalah sama anjing. Makanya satu, ada sifat anjing yang terkadang manusia tidak memilikinya. Apa? Anjing tidak takut dengan perbekalan. Kenapa? Karena anjing mau dia jalan dari mulai Malimping Cipedang, berangkat dia ke alun-alun, eta mau bawa bekal. Kenapa? Karena anjing punya prinsip, di sini langitnya Allah, di Cipedang, di alun-alun langitnya Allah. Yang kupijak di Cipedang buminya Allah, di alun-alun yang kupijak adalah buminya Allah. Di Cipedang yang ngasih rezeki Allah, yang di alun-alun ngasih rezeki. Itu prinsip anjing. Mohon maaf, itu prinsip anjing. Jadi sifat anjing walaupun dia najis mughalago, tapi ada sifat anjing yang istimewa yang terkadang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Coba hari ini kita jalan, nggak usah bawa duit, nggak bawa handphone, malah kita stres. Nggak bawa handphone ketinggalan stres. Betul kagak? Padahal masih stres satu doang, takut ada WA ketahuan. Makanya hati-hati, suami istri itu butuh keterbukaan. Ya, oleh karenanya itu saudaraku sekalian, di waktu yang singkat ini mohon maaf, saya jauh-jauh dari Tangerang berterima kasih. Lu ngapa bergeser, gue belum beres, Paul. Lu baru gue bilang, ini udah berdiri lagi, baik. Kalau lu mau pulang buru-buru buka BH kagak apa-apa. Praktekin langsung, belum doa lu udah bubar baik. Lu kirain orkes, baik orkes. Udah pada bubar lu masih diem baik. Kok udah bubar aja ya orkesnya ya? Masih mampir ke toko martabak. Dan situ ke tukang toprak, baru ngeliat orang bongkar. Baru udah pagi itu. Bukan pengajian, belum doa udah. Bubar. Ada yang begitu? Ayo, giliran orkes, orkes masih ada suaranya. Udah beres, belum. Masih penasaran. Ini tiap hari ngadanya. Bagian mau buka BH. Mungkin ini baru dengerin. Ntar Pak, pulang. Wah, kata Kiai tadi buka. Hari ini yang punya masalah hilangkan dengan buka BH. Praktekin, ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi pegang prinsip ini barokah. Kenapa harus dipegang? Tujuannya biar kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu kompak. Paham? Tujuannya buat anak. Saya tanya, zaman kita pacaran, mikirin ketemuan apa mikirin makan? Jawab. Zaman pacaran, ayo tuh bukuan di dia. Hei, nih kita nih udah pada tua yang udah kawin dulu. Zaman kita pacaran, awal mengenal bini kita, mikirin ketemuan apa mikirin makan? Mikirin ketemuan, walaupun kagak makan. Mikirin punya duit apa mikirin ketemuan? Jawab ini Saki. Ayo ketika kita mau nemuin perempuan kita, mikirin punya duit, mikirin ketemuan? Jawab. Ketemuan, begaya dompet kosong, selampe, sisir, duit tak Allah, laga so dikiki atas, naik kagak doang bos, buka Allah. Anak batur dibawa-bawa, bawa air mineral doang, jeng proma. Perutku sakit ya yang proma, antimah.
Waduh udah kelantik banget. Oke, jelly drink penunda lapar ada. Tenang. Ada aja solusinya. Kenapa? Ya yang penting aku ketemu dengan kamu. 3 hari 3 malam aku tidak makan, tidak minum sayang. Tai. Bohong. Kalau itu benar ada. Kenapa di rumah tangga kita tidak praktekkan? Ayo. Kalau memang itu ada, kalau benar-benar murni, kenapa di rumah tangga kita tidak praktekkan? Datang ke rumah lakinya. Assalamualaikum. Salam. Kenapa Pak? Muka pucat amat, Mah. Aduh, dagang sepi banget, Mah. Biasa itu, Mah. Tapi Papa ada kan? Sehat kan Papa? Sehat. Udah itu yang terpenting, Pak. Ayo. Kopi udah tersedia, Pak. Kopi. Pakai daster. Duduk begini. Silakan, Papa. Gua tanya sama lo, gua tanya. Mohon maaf, jawab yang jujur. Lu waktu pacaran, otak lu porno apa kagak? Ayo jawab. Lagi pacaran, belum nikah. Saya tanya, otak kita porno nggak? Ayo jawab, porno nggak? Pasti. Kenapa perempuan bilang nggak? Malu doang. Masa gue yang mulai? Udah dimulai gue siap. Tapi laki, kalau ketemuan nggak megang, bisa rugi. Betul nggak kira-kira? Itu prinsip. Kenapa bisa begitu di rumah tangga harus dipraktekkan begitu? Kita tahu wahai para istri, rezeki ini Allah yang nanggung, Allah yang nentukan. Sehebat apapun kita punya akal, sebesar apapun kita punya tenaga, kalau Allah belum ngasih belum. Ya yang tenang, ada kopi. Kopi. Tapi kata istrinya, tapi yang mohon maaf ya. Kenapa? Kopinya nggak pakai gula. Mengapa? Habis. Kan enak begitu. Udah manis aja ngeliat kamu mah. Coba ya ngeliat lagi, manis. Coba liatin. Manis. Bisa aja manis. Ayah lapar nggak? Tak ada lapar sih. Ayo udah makan. Ayo. Tapi garam doang. Nggak apa-apa ya. Ya kita kan biasa. Jangan kan garam sama nasi. Zaman kita pacaran pro sama air. Beres urusan. Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Beres. Kenapa rumah tangga sering terganggu? Karena melihat daripada rezeki orang lain. Zaman pacaran, kalau denger orang batur, kacau nggak pacaran kita? Kita lagi demen sama orang nih, ada orang komentar begini-begini. Bang Amal, karena itu janjan. Kang Amal, Aisyah kerbogonya besar buaya. Atunya, kenapa oke? Bagong siapa boloon. Aisyah mah naon pecak, naon sebutan naon. Bagong eta mah gulundungan. Duang drum gitu, hidung gitu nih. Ayo bagong. Eta mah pandangan sia. Pada eta mah tuh kudenok teh, kemana kudenok? Isi bloon teman saya terdenok atau gembrot teh tak bisa ngebedaan bloon sia mah. Saya tanya, Kiai Amal zaman itu dengerin omongan orang, kacau nggak urusannya jadinya? Berantakan nggak kira-kiranya? Kenapa? Karena pandangan orang berbeda dengan pandangan rasa kita dengan rasa orang berbeda. Begitulah dalam rumah tangga. Jadi pola dalam mengurusi anak, ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, harus dimulai daripada kerjasama antara suami dan istri. Tidak mungkin terjalin kerjasama yang hebat antara suami dan istri kalau tidak ada unsur keikhlasan dan keterbukaan. Kalau udah ini bisa, insya Allah sebesar apapun badai, sebesar apapun itu ombak, kita akan lalui. Kenapa? Karena kita bukan sekedar pelaut, bukan sekedar nelayan, tapi kita adalah seorang petualang. Wede. Kalau pelaut,
Kalau cuma nelayan, ada ombak, minggir. Betul nggak kira-kira? Tanya Bang Ahmad, ada ombak, minggir. Pelaut. Tapi kalau dia seorang, bahasa seorang apa itu namanya, petualang, seorang pelaut sejati, ada ombak diterobos. Kenapa? Karena ada jalan yang harus kutempuh dan aku ada target untuk mencapainya. Hidup ini hanya sementara Ibu, tetapi bagaimana anak kita ke depan tergantung kita yang mengolahnya hari ini. Kalau kita mengarahkan sesuai dengan syariat agama, ajarkan anak-anak kita ngaji, tapi kalau ada rezeki mereka sekolah, silakan. Yang penting jangan mereka kita lepas daripada nilai-nilai agama. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua lakukan ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rumah sakinah mawaddah warahmah. Saya doain ibu-ibu semuanya, ya kita sedang usaha semua ikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan, dijembarkan rezeki kita bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah, bi karamati auliyaillah, bi karamati walidaini. Amin Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ayo kita bersalawat sekali lagi. Dengan barokah salawat badar ini, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita, segala permaksudan kita dikabulkan dan hasilkan oleh Allah bibarakati salawat badar. Amin ya Allah ya rabbal. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. سلام الله على ياسين حبيب الله. سمع صلى الله سلام الله على طه رسول الله. سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلى الله سلام الله على رسول الله. صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلا يسلم الأمات من الآفات والنكمات. إلا يسلم الأمات من الآفات والنكمات ومن هم ومن غمة لأهل البدر يا الله. صلى الله سمع على رسول الله. صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وصل على النبي البري بالعدل ولا حسرين. وصل على النبي البري بالعدل ولا حسرين وآل سادة قرب بأهل البدر يا الله. صلى الله سلام الله رسول الله. صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل على سيد سادات والمرادات والإرادات والكائنات. حبيبك محمد الأكرم ونورك العظام وعلى آله وصحبه وسلم. الله
salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurika al-adham wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurika al-adham wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih para hadirin sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Ya, mohon maaf bercandaannya. Mudah-mudahan semuanya dapat berkarya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk doa penutup nanti ya Kiai yang biar barokah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.